Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Teti Sumiati. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Baik-baik saja ya. Kita saling mendoakan semoga kita selalu sehat. Nah, pada kesempatan kali ini marilah kita membahas materi yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita eh, membahas materi pada kesempatan kali ini, yaitu materinya jarak pada bangun ruang. Nah, yang pertama, jarak antar titik dan jarak titik ke garis dan bidang. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada bidang yang warna orange. Di situ terletak ada titik A dan titik B. Nah, jarak atau diwakili dengan huruf D kecil ini, jarak atau D kecil ini eh, antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi si D ini adalah jarak ya, yang merupakan ruas garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Jadi ruas garis D menunjukkan jarak antara titik A dan titik B. Kemudian perhatikan gambar kedua. Di sini jarak atau si huruf D kecil ini antara titik A dan garis L ya. Yang warna kuning ini ya. Ruas garis warna kuning ini adalah D atau jarak antara titik A dengan garis L. Ini yang warna merah adalah garis L. Adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus terhadap garis L. Jadi garis yang ditarik dari titik A ke garis L ini garisnya tegak lurus. Ini saya tandai dengan kotak. Ini maksudnya tegak lurus ya, membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Perhatikan gambar ketiga. Pada gambar ketiga di sini menunjukkan jarak titik H ke garis AC. Garis AC adalah garis diagonal sisi bidang alas ABCD ya. Jarak titik H ke garis AC itu adalah garis HP. Jadi panjang rusuk kubus, jika panjang rusuk kubus adalah A cm, kubus ini kan panjang rusuknya sama semuanya. Ini diwakili dengan A cm, maka panjang HP dapat dihitung dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, buatlah bidang segitiga ACH. Nih ya, jadi AC, ada CH, ada HA atau segitiga ACH. Nah, segitiga ACH ini adalah segitiga sama sisi karena AC adalah diagonal bidang sisi ABCD, AH adalah diagonal bidang sisi ADHE, dan HC adalah diagonal sisi bidang DCGH. Ya, semuanya panjangnya sama ya diagonal sisinya karena rusuk kubusnya sama panjangnya yaitu A ya. Nah, karena segitiga ACH ini sama sisi, maka panjang HP atau HP ini adalah merupakan tinggi dari segitiga ACH ini, di mana titik P-nya adalah titik tengah AC. Saya ambil segitiga ACH-nya, saya keluarkan ke sebelah kanan. Ini terlihat ini segitiga sama sisi ACH. P ada di titik tengah AC ya. Berarti panjang HP atau tinggi HP ini atau katakanlah sebagai jarak titik H terhadap garis AC ini bisa dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, ada dua alternatif. Alternatif ke-1. AC ini panjangnya sama dengan AH, sama dengan CH. Lihat ke sini. Panjang AC sama dengan AH, sama dengan CH karena merupakan si ACH-nya ini merupakan segitiga sama sisi, berarti kan panjangnya sama ya. Jadi AC sama dengan AH sama dengan CH. Saya ambil bidang alas ABCD yang di bawah ya. Di sini terlihat ABC kan rusuknya A, BC juga A. Jadi AC, panjang AC diagonal sisi
bidang ABCD ini, AC ini dicari dengan Pitagoras. Kalau dicari sisi miring berarti menghitungnya kan ditambah ya. Jadi AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya kan A, berarti A kuadrat ditambah A kuadrat. A kuadrat ditambah A kuadrat adalah 2A kuadrat. A kuadratnya ada 2 kali, jadi 2 kali A kuadrat. Nah, A kuadratnya bisa keluar dari akar, sehingga penulisannya A akar 2. Gitu. Jadi panjang AC ini adalah A akar 2. Sama AH juga A akar 2, CH juga A akar 2. Sekarang panjang AP. Tadi saya kembali ke sini. Kembali ke sini ya. AP ini adalah setengahnya dari AC. Ya, gitu. AP setengah panjang AC. AC-nya tadi adalah A akar 2. Jadi setengah dari panjang AC sama dengan setengah AC. Jadi setengah A akar 2. AC-nya akar 2, setengah akar 2. Nah, sedangkan si AC sendiri sama dengan AH, A akar 2. Saya ambil segitiganya yang sebelah kiri ya. Di sini. Nah, di sini AH-nya kan A akar 2 ya, sama dengan AC. AP-nya kan setengahnya dari AC, berarti setengah A akar 2. Maka panjang HP bisa dicari. Jadi HP ini adalah jarak titik H terhadap garis AC itu. Nah, kalau mencari HP ini kan dia tegak lurus, berarti kan sisi miring dikurangi sisi datar ya. Jadi HP sama dengan akar AH kuadrat dikurangi AP kuadrat. AH-nya kan setengah AH-nya adalah A akar 2 ya. Jadi A akar 2 kuadrat, AP-nya adalah setengah A akar 2 dikuadratkan. A akar 2 dikuadratkan, A akar 2 kali A akar 2. A kuadrat, akar 2 dikali akar 2 kan akar 4. Akar 4 itu kan 2. Jadi 2A kuadrat. Nah, yang ini setengah dikuadratkan, setengah kali setengah seperempat. A dikuadratkan A kuadrat. Akar 2 dikuadratkan, akar 2 dikali akar 2 adalah akar 4, yaitu 2. Nah, ini gabung seperempat dengan dikali 2 ya, jadi 2/4 A kuadrat. Nah, supaya bisa digabung dengan yang depan, angka 2-nya diganti dengan 8/4. Ya, jadi enggak disederhanakan jadi setengah, enggak. Jadi 2 diganti dengan 8/4, dia bisa digabung dengan yang sebelah kanannya ya. Karena kan 8/4 itu 8 dibagi 4, 2. Nah, kita hitung bagian atasnya aja, 8 dikurangi 2, 6. Jadilah 6/4 A kuadrat. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. Angka 4 di bawah ini kan penyebut, bisa dikeluarkan, berarti ini kan seperempat ya. Dikeluarkan akar dari 4 kan 2, jadi setengah. Ya kan? Nah, A kuadratnya sendiri bisa dikeluarkan 1 jadi A. Nah, 6 nggak bisa karena kan akar 6 kan nggak bulat ya, nggak ada, maksudnya nggak bulat. Jadilah setengah A akar 6. Jadi si HP ini panjangnya setengah A akar 6. Kalau begitu jarak titik H ke garis AC sama dengan jarak titik H ke titik P, yaitu HP adalah setengah A akar 6 cm gitu ya. Alternatif kedua yaitu dengan menggunakan segitiga PDH. Dari mana segitiga PDH? Kita kembali ke kubusnya ya. Kubusnya ini ya. Nah, segitiga PDH ini PDH ya. Nah, garis HP ini kan jarak titik H terhadap AC ya. Nah, garis HP ini ada pada bidang diagonal ruang BDHF. BDHF nih, BDHF itu. Makanya digambar bidang diagonal ruang BDHF-nya, di mana si panjang BD ini sama dengan AC karena kan itu diagonal sisi bidang alas ya. Jadi panjang BD sama dengan AC. Berarti DP adalah setengah dari DB. Berarti sama aja panjangnya dengan AP ya kan. Kalau tadi sudah dicari bahwa si AC ini adalah A akar 2, berarti DB juga A akar 2. Maka panjang DP setengahnya dari DB berarti setengah A akar 2 gitu. Jadi ini bidang BDHF-nya ya, yaitu bidang diagonal ruang, DP-nya separuhnya dari DB setengah A akar 2. DB-nya kan A akar 2 karena DB sama dengan AC. Selanjutnya kita cari HP-nya itu dari segitiga PDH ini.
Berarti di sini garis miring HP-nya ya. Kalau tadi alternatif ke satu si HP-nya itu kan sebagai tinggi dari segitiga ACH ya. Nah ini, nah kalau di ini berarti DH-nya adalah A ya. HD atau DH ini adalah A, rusuk kan? Kita lihat lagi nih. Kita lihat lagi di kubusnya. Tuh, HD itu rusuk. Rusuk itu adalah panjangnya A cm. Nah, gitu. Jadi HD ini adalah rusuk ya. Gitu. Jadi A cm, DP-nya setengahnya ya. Dari DB kan setengah A ke 2. Di sini berarti posisinya HP ini adalah garis miring. Jadi untuk garis miring pada Pythagoras kan dijumlah. Jadilah HP sama dengan akar HD kuadrat ditambah DP kuadrat. HD-nya adalah A. Jadi A kuadrat ditambah DP-nya setengah A ke 2. Jadi setengah A ke 2 kuadrat. Setengah A ke 2 dikuadratkan, setengah dikuadratkan 1/4. A dikuadratkan A kuadrat, akar 2 dikuadratkan, akar 2 kali akar 2 adalah akar 4, yaitu 2. Ini 2 kali 1/4 adalah 2/4. Nah, biar bisa digabung maka A kuadratnya diganti dengan 4/4 A kuadrat. Ya kan? Jadi dijumlahkan yang atasnya 4 tambah 2 adalah 6. Jadilah 6/4 A kuadrat. Nah, kita keluarkan dari akar. Mana yang dikeluarkan ini? Seperempatnya aja, ini kan seperempat ya. 6-nya nggak bisa keluar. Akar seperempat adalah setengah. Akar dari A kuadrat adalah A. 6-nya tetap di dalam akar. Jadilah setengah A akar 6. Jadi panjang HP ini adalah setengah A akar 6. Jadilah jarak titik H terhadap garis AC adalah setengah A akar 6. Sama dengan tadi yang cara alternatif ke 1. Selanjutnya, perhatikan gambar keempat. Di sini terlihat pada gambar keempat, jarak titik A dan bidang V. Ini yang warna oranye ini adalah bidang V. Nah, jarak titik A dan bidang P adalah panjang ruas garis yang tegak lurus yang menghubungkan titik tersebut dengan bidang. Nah, ini jaraknya D ya. Warna merah ini, garis warna merah ini adalah ruas garis D yang menunjukkan jarak titik A terhadap bidang V. Jadi caranya kita buat dulu nih garis L dan garis K. Garis K dan garis L terletak pada bidang V ya. Garis K dan garis L berpotongan tegak lurus. Ini dikasih tanda tegak lurus. Berpotongan tegak lurus. Kemudian ruas garis D juga tegak lurus terhadap garis K dan L. Maka ruas garis D tegak lurus juga pada bidang P. Gitu. Karena garis K dan L ada pada bidang P. Jadi garis D ini tegak lurus terhadap bidang P. Dan hal ini menunjukkan bahwa D ini adalah jarak titik A terhadap bidang P ya, atau jarak titik A dan bidang V. Selanjutnya perhatikan gambar kelima, definisinya. Di sini terlihat ada garis M yang warna merah. Garis M ini dikatakan tegak lurus bidang V jika dan hanya jika garis tersebut tegak lurus kepada dua garis lurus yang melalui titik potong garis L dan garis L dengan bidang V ya. Misalnya ini kedua garis itu adalah garis K dan L. Dia kan berpotongan tegak lurus. Nah, garis M-nya ini tegak lurus terhadap garis L dan K. Artinya garis M ini tegak lurus pada bidang V karena garis L dan K ini ada pada bidang V. Ya, gitu. Contoh soalnya nomor 1, pada kubus ABCDF GH, buktikan bahwa garis AC tegak lurus terhadap bidang BDHF. Kita lihat gambarnya ya. AC ini ya, AC itu ada pada bidang alas ABCD. AC itu adalah garis diagonal pada bidang alas ABCD ya. Nah, di sini ada keterangannya. AC dan BD juga garis diagonal alas bidang ABCD juga. Karena kubus ini bidang sisinya merupakan persegi, maka garis AC itu panjangnya akan sama dengan BD dan tegak lurus. Jadi di sini dijelaskan AC dan BD merupakan diagonal garis dari bidang sisi alas
yang berbentuk, persegi ABCD. Karena bidang sisinya berbentuk persegi, maka, AC tegak lurus terhadap BD. Di sini, yang di bidang atas nih ya, di bidang atas EFGH, ini juga garis EG adalah merupakan diagonal, sisi, dari bidang EFGH. HF juga sama ya. Jadi di sini saya, apa namanya, ada titik potong EG dan HF, titik potongnya saya beri tanda titik P, dan titik potong garis AC dan BD diberi tanda titik Q, ya. AC dan BD saling tegak lurus, EG dan HF juga saling tegak lurus. Maka di sini, titik potong P dan Q ini kalau kita buat garis, di sini saya kasih warna biru, titik-titik karena ada di dalam ruang ya. Ini garisnya juga dia, tegak lurus. Jadi si PQ ini tegak lurus terhadap bidang alas ABCD, PQ juga tegak lurus terhadap bidang atas EFGH. Di sini ditulis titik B adalah titik potong garis diagonal bidang sisi di EFGH, titik Q adalah titik potong garis diagonal bidang sisi ABCD. Garis PQ ada pada bidang BDHF. Kita lihat ya, garis PQ ini ada pada bidang BDHF. Bidang BDHF ini adalah merupakan bidang diagonal ruang ya. Kemudian PQ juga ada pada bidang ACGE. ACGE juga merupakan bidang diagonal ruang. Garis PQ dia tegak lurus sejajar dengan AE, sejajar dengan CG, sejajar dengan DH, sejajar dengan BF. Tadi dikatakan bahwa apa namanya, AC tegak lurus terhadap BD ya. Nah, AE juga tegak lurus terhadap AC. Kenapa? Karena AE kan tegak lurus terhadap bidang ABCD ya. Kemudian AE juga sejajar dengan PQ. Karena PQ sejajar dengan AE tegak lurus terhadap, AC, maka PQ juga tegak lurus terhadap AC. Jadi karena PQ ada pada bidang BDHF, maka AC tegak lurus terhadap bidang BDHF. Nah, jadi ini apa namanya, soalnya itu jawabannya pakai penjelasan. Selanjutnya nomor 2, diketahui balok ABCD-FGH. Balok ini panjangnya, 8, ini AB 8, lebarnya BC 4, dan tinggi baloknya 6, ya. Tentukan jarak titik A ke titik C. Berarti kita menghitung berapa panjang AC. AC ini adalah diagonal sisi di bidang ABCD ya, gitu. Hanya karena di sini adalah merupakan balok, jadi bidang sisinya itu dia berbentuk persegi panjang ya. Jadi kita ambil ya, bagi bidang alasnya, ABCD ini persegi panjang. Nah, di sini terlihat ya, ini adalah bidang alas ABCD di mana si AB panjang balok kan 8, kemudian BC ini kan lebar balok 4. Kalau kita ambil segitiganya, segitiga ABC-nya berarti dia kan siku-sikunya di B ya. Jadi terlihat di sini segitiga siku-siku dengan panjang alasnya 8, BC-nya 4. Kita mau menghitung berapa panjang AC berarti dengan menggunakan, rumus Pythagoras, mencari sisi miring ya, berarti akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya 8, BC-nya 4. 8 kuadrat 64, 4 kuadrat kan 16. 64 tambah 16 adalah, 80 ya kan. Nah, kemudian kita cari dua buah bilangan yang salah satu angkanya bisa dikeluarkan dari akarnya, yaitu kita ambil 16 kali 5. 16 kali 5 itu kan 80. Nah, angka 16-nya ini kita keluarkan dari akar. Akar 16 adalah 4. Angka 5-nya tetap di dalam akar. Jadilah hasilnya 4 akar 5. Jadi panjang AC ini adalah akar 45. Artinya jarak titik A terhadap titik C adalah 4 akar 5 cm ya.
Jadi jarak titik A ke titik C atau AC sama dengan jarak titik A ke garis CG. Karena titik C ada pada garis CG dan AC tegak lurus CG. Kita lihat bahwa jarak titik A ke titik C yaitu AC sama dengan jarak titik A ke garis CG. Nah, jarak titik A ke titik C yaitu panjang AC itu sama saja dengan jarak titik A ke garis CG. Kenapa? Karena CG tegak lurus terhadap AC gitu ya. Selanjutnya nomor 3. Pada balok ABCD FGH ini sama ya, baloknya diambil dari nomor 2. Tentukan jarak titik A ke titik G. Titik A ke titik G ya. Nah, kamu lihat di sini AG ini ada pada bidang ACGE ya. Di mana ACGE ini adalah bidang diagonal ruang kan ya. Nah, jadi kita ambil aja bidang diagonal ruang ACGE-nya ya gitu. Di sini, kita, sudah tadi di nomor 2 kita sudah mencari panjang AC ya kan, kemudian CG-nya kan 6 ya. Nah tadi AC-nya udah dicari yaitu 4/5 ya kan. Berarti, AG-nya, ini kan ACG ini kan bidang diagonal ruang ya, AG-nya berarti kan merupakan, diagonal, garis dari, bidang ACGE. Dicari dengan Pitagorasnya berarti AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC-nya 4/5, CG-nya 6. 4/5 dikuadratkan 4 kuadrat 16. Akar 5 dikuadratkan akar 5 kali akar 5 itu akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Jadi akar 5 kalau dikuadratkan adalah 5. 6 kuadrat 36. 16 kali 5 80. 80 ditambah 36 itu 116. Kita cari 2 buah angka, salah satunya angka yang bisa keluarkan dari akarnya. Kita ambil 4 kali 29. 4 kali 29 itu adalah 116. Jadi yang kita keluarkan dari akarnya adalah angka 4. Akar 4 adalah 2. 29 tetap di dalam akar. Karena kan tidak ada ya akar 29. Jadilah dapat 2 akar 29. Jadi jarak titik A ke G yaitu sama dengan AG adalah 2 akar 29 cm. Nah itu ya. Contoh nomor 4. Pada balok ABCDFGH, ini diambil dari soal nomor 2 ya. Di mana panjang baloknya 8 cm, lebarnya 4 cm dan tingginya 6 cm. Tentukan jarak titik G ke bidang ABCD. Dilihat G ke bidang ABCD. Ya kan? Nah, itu sama dengan CG. Kenapa? Karena ruas garis CG itu tegak lurus terhadap bidang ABCD. Jadi CG adalah merupakan jarak titik G terhadap bidang ABCD yaitu 6 cm. Nah, kemudian jarak titik E ke bidang BCGF. Titik E ke bidang BCGF itu sama dengan EF. Karena EF tegak lurus terhadap bidang BCGF. Jadi berapa? 8. Jadi jarak titik E terhadap bidang BCGF adalah 8 cm. Kemudian jarak titik A ke bidang DCGH. Jarak titik A ke bidang DCGH, bidang belakang. Itu sama dengan AD. Karena AD tegak lurus terhadap bidang DCGH yang belakang, yaitu 4 cm. Sama dengan lebarnya ya kan. Nah itu adalah nomor 4 ya. Selanjutnya ya, sekarang jarak garis ke garis dan jarak garis ke bidang. Jarak antara dua garis sejajar dipahami definisinya jarak antara dua garis sejajar atau bersilangan. Sejajar searah, kalau bersilangan itu dia seperti berpotongan tapi tidak nempel, bersilangan. Adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Contoh, di sini pada gambar 1 menunjukkan bahwa garis L ini untuk nomor 1 ya, garis L sejajar dengan garis M. Kita buat garis tegak lurus dari L ke M ini
yaitu garis D. Jadi si D ini adalah merupakan jarak ya. Jadi tegak lurus terhadap garis M juga terhadap garis L. Maka ruas garis D ini adalah jarak garis L terhadap garis M. Jarak dua garis nih. Perhatikan gambar kedua untuk definisi yang kedua ya. Pada gambar 2 di sini ada kubus ABCDFGH. Jarak AC dan EG itu diwakili oleh ruas garis PQ. Garis AC sejajar dengan EG. Titik P dan titik Q masing-masing titik pusat bidang EFGH dan ABCD. P ini titik pusat ada di tengah-tengah ya. Atau mau disebut juga titik potong garis EG dengan HF. Kalau P-nya, yang Q-nya titik potong garis AC dan DB. Jadi jarak garis AC terhadap garis EG adalah PQ. Sama dengan AE, sama dengan CG gitu. Selanjutnya perhatikan gambar 3 nih. Pada gambar 3 di sini garis BD itu bersilangan dengan EG. Ya. Bersilangan, tidak searah. Garis BD bersilangan dengan EG. Jarak garis BD dengan EG itu diwakili oleh PQ juga. Mengapa? Karena PQ tegak lurus terhadap BD dan juga PQ tegak lurus terhadap EG. Jadi definisinya jarak antara garis dan bidang saling sejajar adalah panjang ruas garis yang masing-masing tegak lurus terhadap garis dan bidang tersebut. Gitu ya. Jadi kan garis PQ tegak lurus terhadap bidang ABCD, di mana garis BD ada pada bidang ABCD. Nah, garis PQ juga tegak lurus terhadap bidang EFGH dan garis EG ada pada bidang EFGH. Selanjutnya perhatikan gambar 4. Di sini ada garis L di luar bidang V. Ini bidang V yang warna orange. Ruas garis AB mewakili jarak antara garis L dengan bidang V. Jadi jarak garis L dengan bidang V, kita buat aja garis yang ada pada bidang V. Kita buat garis yang warna biru ini tegak lurus terhadap garis B, di mana si garis B ini ada pada bidang P. Jadilah garis L tegak lurus terhadap bidang bidang V gitu. Jadi itu jaraknya, jarak garis L terhadap bidang V. Perhatikan gambar kelima, ini kubus lagi ya. Pada gambar 5, antara garis EG dan bidang ABCD, jarak maksudnya, jarak antara garis EG dengan bidang ABCD yang saling sejajar. Garis EG ini sejajar dengan bidang ABCD. Mengapa? Karena EG ada pada bidang atas EFGH. Bidang EFGH itu sejajar dengan bidang ABCD. Maka garis EG juga sejajar dengan bidang ABCD. Nah, jaraknya diwakili oleh PQ. Kenapa? Karena kan PQ ini garis EG ini kan jaraknya bisa diwakili dengan PQ, bisa juga dengan EA, bisa juga dengan GC. Nah, AC bisa juga dikatakan merupakan proyeksi dari garis EG, ya. Proyeksi itu bayangan terhadap bidang ABCD. Sekarang jarak bidang ke bidang. Definisinya, jarak antara dua bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap dua bidang tersebut. Misalnya ini ada bidang U warna pink, bidang V warna orange. Ada titik P terletak pada bidang U dan titik Q ada pada bidang V. Nah, titik P ini adalah titik potong garis L dan M. Garis L dan M terletak pada bidang U dan titik Q adalah titik potong garis K dan N. Garis K dan N ada pada bidang V. Ya, nah ini udah tertulis tadi ya. Jadi garis PQ, kita baca lagi ya. Pada gambar tersebut garis M berpotongan
tegak lurus dengan garis L pada bidang U. Garis K berpotongan tegak lurus terhadap garis N pada bidang V. Garis L sejajar garis K. Garis L sejajar dengan garis K. Garis M sejajar dengan garis N. Kan? Berarti bidang U sejajar dengan bidang V. Bidang U sejajar dengan bidang V. Garis PQ atau D mewakili jarak antara bidang U dan bidang V, karena bidang U sejajar bidang V. PQ tegak lurus terhadap garis L, garis M, garis K, dan garis N. Jadi jarak bidang U dengan bidang V ini diwakili oleh garis PQ ini. Karena garis PQ ini tegak lurus terhadap bidang U dan V. Garis PQ tegak lurus terhadap garis L dan M, tegak lurus terhadap garis K dan N, seperti itu. Contohnya, pada balok ABCDFGH dengan panjang AB 8, lebarnya BC 4, tingginya CG 6. Tentukan jarak, ini pertanyaannya ya, kita lihat dulu gambarnya. Ini gambarnya AB 8, BC 4, CG 6, seperti yang lalu. Pertanyaannya yang pertama, jarak AB dan HG. Jarak AB dan HG itu diwakili oleh BG. Ya, jarak AB dan HG diwakili oleh garis BG. Ini garis BG. Dari sini ke sini. Garis BG ini ada pada bidang sisi BCGF. Nah, BG ini ada pada bidang sisi BCGF. BC-nya 4, CG-nya tingginya 6. BC-nya kan lebar ya. Kalau diambil segitiganya ini, berarti BG bisa dicari. Jadi sekali lagi BG ini adalah jarak garis, pertanyaannya tadi jarak garis AB dan HG. AB dan HG. Gitu. Jadi kita cari BG-nya dengan Pitagoras. BG sama dengan BC kuadrat, akar BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Ya, jadi BC-nya 4, CG-nya 6. 4 kuadrat tambah 6 kuadrat. 4 kuadrat itu 16, 6 kuadrat itu 36, 16 tambah 36 52. Nah, ini kita pisahkan supaya bisa disederhanakan. 52-nya diganti dengan 4 kali 13. 4 kali 13 itu 52. Nah, angka 4-nya bisa dikeluarkan dari akar. Akar 4 adalah 2. 2 akar 13. Jadi BG-nya 2 akar 13. Jadi jarak titik AB ke HG yaitu BG 2 akar 13. Jadi jarak titik AB, jarak garis AB ke HG adalah 2 akar 13 yaitu BG. Pertanyaan keduanya tadi jarak AC ke bidang EFGH. Jarak AC ke bidang FGH. Jarak AC ini ya diagonal sisi terhadap FGH. Kita lihat dulu. Jarak AC, ini AC-nya udah digambar, terhadap bidang EFGH. Itu diwakili oleh garis AE. Ya. Bisa juga diwakili oleh garis CG. Kenapa? Karena AE dan CG ini tegak lurus terhadap AC. Tegak lurus terhadap bidang alas ABCD. Kalau begitu, jarak AC terhadap bidang FGH adalah 6 cm. Oke. Yang ketiga, pertanyaannya adalah jarak bidang ABFE yang depan ya dengan DCGH yang belakang. Itu diwakili oleh AD, BC, FG, EH yaitu 4 cm. Ya, berarti jarak bidang depan dengan belakang yaitu BC 4 cm. FG boleh, EH boleh, AD boleh. Nah, itulah materi pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham, bisa dipelajari kembali dan ditanyakan pada gurunya ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.